Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam IDX Market Opening dan saya masih akan berbincang bersama dengan analis pada pagi hari ini yaitu Bapak Praska Putrantio, Senior Research Analyst dari Infovesta. Kita masih membahas rekomendasi dari beliau, masih ada sekitar 3 lagi yang tersisa setelah TOWR, kemudian Bank Danamon, selanjutnya adalah Pegas, salah satu emiten yang hari ini mengalami penguatan masuk dalam deretan top gainers pemirsa. Pegas naik 2,36% di 1.300. Pak Praska tadi merekomendasikan buy. Strateginya gimana nih Pak Praska? Kalau Pegas sudah naik ke 1.300? Ya, untuk saham Pegas sendiri sebenarnya secara pergerakan memang ini mulai menunjukkan tren sedang bullish jangka pendek ya dengan kembali menembus support di resisten di level 1.200-an dan baiknya investor memang bisa lebih ke arah buy on weakness ya tadi di level 1.200 sampai ke level 1.200 1.300 maksud saya. Nah, kenapa? Karena bisa dikatakan secara technical view sudah cenderung overbought dan sehingga dikhawatirkan bisa terjadi koreksi untuk jangka pendek. Tapi target resistance selanjutnya adalah di level 1.350 yang menurut saya di sini bisa dimanfaatkan sebagai target target profit taking selanjutnya seperti itu. Baik. Jadi untuk sementara bagi yang sudah memiliki lebih baik profit taking saja dulu kah atau masih bisa tambah posisi? Bagi yang sudah memiliki lebih baik hold saja dulu atau tambah posisi tapi lebih ke buy on weakness, namun yang belum tadi ya di kisaran 1.250 sampai 1.300 untuk bisa akumulasi. Oke, berarti lebih tepatnya rekomendasinya adalah buy on weakness bagi yang belum memiliki, yang sudah punya hold, kalau ada koreksi ke 1.250-an tambah posisi. Ya, Ini untuk jangka menengah ya? lebih ke jangka pendek. Jangka pendek? Ya. Oke, kalau untuk menengah bagaimana? Ya, secara pergerakan saham Pegas sendiri, kita lihat ini kan peluangnya untuk jangka menengah target next resistance itu ada di level 1.530-an. Namun tampaknya sedikit bisa berpotensi mengalami koreksi dulu ya sambil menunggu rilis kinerja paling di kuartal 4 nanti seperti itu. Berarti tunggu dulu kinerja, tetapi dari Infovesta, khususnya para Praska masih melihat ada proyeksi dari Pegas ini sendiri ke 1.500-an ya? Ya. Oke, itu dia rekomendasi untuk Pegas pemirsa. Dan berikutnya adalah Indofood. Mengapa Indofood? Kenapa bukan ICBP? Karena kalau melihat pergerakan dari saham-saham dalam RTI pada pagi hari ini, ICBP naik 1,95%. Ya, untuk pergerakan saham Indofood menurut saya lebih menarik ya, baik secara teknikal maupun juga secara fundamental. Secara teknikal memang dia sudah mulai rebound ya dari level support ya di level 7.190-an, yang mana menurut saya ini ada potensi untuk kembali potensial upside sampai ke level 7.700-an sehingga bisa dilirik sebagai salah satu alternatif. Sama lagi penguatan kemarin juga ditopang dengan kenaikan volume transaksi dan indikator RSI pun juga belum mencapai zona jenuh beli seperti itu. Oke, jadi Indofood lebih menarik dibandingkan dengan anak usahanya yaitu ICBP? Ya, secara teknikal kita lihat ke sana. Jadi peluang momentumnya lebih menarik untuk diakumulasi. Baik, satu lagi yang tidak masuk di grafis tadi ya Pak Praska adalah Anda merekomendasikan MDKA. MDKA semenarik apa? Apakah karena seiring dengan komoditasnya atau seperti apa? Ya, untuk MDKA sendiri sebenarnya lebih ditopang karena prospek dari harga komoditas emas sendiri yang diproyeksikan kembali mulai mencatat tren bullish setelah sekarang lebih stagnan di level 1890 sampai $1.900 per troy ounce seperti itu. Dan MDKA sendiri memang penguatan kemarin juga ditopang oleh kenaikan volume dan next resistance-nya itu berada di level 10.000, maksud saya di posisi di level 1.980-an ya, dan pergerakan di sini ini tampaknya menunjukkan masih dalam pola uptrending channel seperti itu. 1980-an adalah target terdekat ya. Dari MDKA. Kalau kita berinvestasi untuk agak medium sampai dengan kuartal 1 2021, proyeksinya gimana untuk MDKA? Untuk MDKA sendiri, paling tidak untuk short term ya saya melihatnya sini karena harga komoditas emas sendiri bisa dikatakan masih mulai agak terganjal ya, karena dari prospek pemulihan Amerika Serikat sendiri kan ini tampaknya masih agak mulai ada sedikit koreksi ya pada beberapa data makro yang minor seperti itu, sehingga
untuk target short to medium ya, pendekatan di level 2000 adalah next target selanjutnya untuk MDKA seperti itu. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham-saham pilihan dari Pak Praska. Baik, kita masuk ke pergerakan dari saham-saham pada pembukaan pagi hari ini sudah kurang lebih 18 menit pembukaan. Kalau kita compare tadi saham pilihan Anda, misalnya MDKA, bisa nggak sih di-compare dengan Antam atau dibandingkan meskipun memang Antam lebih banyak ke nikel gitu ya. Antam hari ini masuk dalam top gainers dengan kenaikan 6,3%, 1265. Proyeksi Anda untuk Antam seperti apa Pak Praska? Ya, untuk saham-saham logam lain seperti Antam dan juga Inco ya, yang mungkin bisa dipadankan ini memang penguatannya ditopang oleh tidak hanya pada harga komoditas emas, tapi nikel yang menjadi dan juga bentuk-bentuk kerjasama antara korporasi emiten sendiri yang membuat saham tersebut menjadi cukup menarik sekali seperti itu, dan diproyeksikan ini bisa berdampak positif pada kinerjanya di tahun 2021 nanti. Oke, jadi Antam ini masih ada target ke posisi berapa? Ya, untuk secara technical view memang Antam ini kan posisi sekarang sudah mendekati sempat mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir ya. Sehingga next targetnya dalam hal secara fundamental ini kita melihat potensi upside terdekatnya ya, ini berada di level 1280 sampai 1300-an seperti itu. 1280 sampai 1300-an jangka pendek. Ya, lebih ke jangka pendek. Namun saya perlu juga mewaspadai potensi profit taking, mengingat di sini akselerasi ya dari saham Antam sendiri ya dalam kurang lebih sebulan terakhir ini, dan disertai dengan volume yang cenderung menurun ya, sehingga ada baiknya mungkin investor mencermati lebih ke buy on weakness ya. Buy on weakness, supportnya di posisi berapa Antam Pak? Yang menarik menurut saya buy on weakness di posisi 1170 sampai di level 1200 ya. Ini yang paling tidak kita bisa akumulasi untuk target terdekatnya di level tadi 1250 sampai 1300. Memang untuk short term trading saja. Untuk short term trading saja ya. Baik, buy on weakness kalau tertarik untuk Antam, penguatannya sudah cukup signifikan. 6 bulan terakhir sudah naik di 150%-an pemirsa. Kalau kita bandingkan, karena ketiga-tiga saham dari tambang logam pada pagi hari ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada Antam, kemudian ada Inco, ada Tins. Sebenarnya yang masih layak ataupun untuk jangka dekat ini masih bisa dilakukan pembelian tanpa harus menunggu buy on weakness tuh yang mana Pak Praska? Ya, untuk dari ketiga saham logam tersebut ya, menurut saya memang ini cenderung sudah mengalami rally yang cukup signifikan semua ya. Betul. Yang paling menarik memang adalah komoditas, maksudnya saham Tins. Namun secara harga komoditas sendiri akselerasinya ini tidak cukup mendongkrak ya, karena kalau Antam dan Inco lebih ditopang oleh demand pada kebutuhan dari mobil listrik ya, yang mendorong peningkatan pada komoditas nikel. Sehingga akselerasinya di sini cukup wajar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai ketiga saham tersebut, yang paling Anda nomor satu kan yang mana Pak? Ya, secara potensi upside jangka pendek menengah, menurut saya lebih ke saham Tins ya. Di sini masih ada peluang ya untuk bisa kembali melanjutkan akselerasi. Ya, namun tetap kenaikan yang sudah terjadi kurang lebih dalam sebulan terakhir ini membuat adanya potensi profit taking jangka pendek seperti itu. Namun secara resisten jangka menengahnya ini kita proyeksikan bisa berada di level 1180 sampai di level 1230-an. Apalagi ditopang juga dengan nanti memang realisasi atas pemulihan ekonomi yang mendorong permintaan industri untuk komoditas emas seperti itu. Oke, itu dia rekomendasi dari Pak Praska pada pagi hari ini, dan saya sampaikan lagi ya, 2 dari saham-saham rekomendasi Pak Praska tadi, ada TOWR ternyata masuk dalam kategori net foreign buy tertinggi pada pagi hari ini, dan juga Indofood ya. Nah, ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Praska, terima kasih banyak untuk sharing dan juga analisis serta rekomendasi dari Anda. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Praska. Ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam satu segmen terakhir. Tetaplah di IDX Market Opening.